kelas bimbing doa dulu. Bimbing doa. Ya, gerak. Mulai. Tanggal 2 Hari Sofyan Anissa Dian Aulia Rahmatul Azalia Nur Karimah Idrus Yasin ini Labib Abdul Jabbar Nggak masuk. maksudnya apa? Nggak tahu. Yaksen Kapal Hujan Rahadian Kalimat Iya mana ada? Minggu kemarin kita membahas tentang materi Bab. Nah, berapa? Bab 9. Jadi yang presentasi kurang bab 10 sama 11. Ya, jadi berhubung pertemuannya kurang hari ini toh. Hari ini aja. Jadi untuk hari ini kita lakukan penilaian akhir bab. Pengerjaan penilaian akhir bab. Enggak usah. Tapi tetap dikumpulkan ya makanannya. Sudah jadi. Belum. Bab 10 bab 11 belum jadi makanannya. 10 udah. Udah. Apa? Ini nggak usah di ini. Jadi bab 10 kan pembahasan tentang pemberian dalam Islam. Nafkah, sedekah, hibah dan hadiah wakaf itu. Nah, jadi untuk hari ini kita membahas tentang penilaian akhir bab. Mulai bab 6 sampai bab 10. Bab 6 udah dibahas ya? Nah, bab 7. Berapa Bu? Coba dicek. 7 udah? 6, 7, 8, 9 udah? Jadi berapa? 10 sama 11. Terus presentasi atau kalau nggak presentasi bab 10 toh akan tetap di bab 11 nya dikerjakan penilaian babnya toh. Jadi presentasi bab 10 yang dikerjakan penilaian nanti bab 10 sama 11. Sudah nanti jawab 3 atau 2 sebagai syarat. Ayo, buku bikinnya dikeluarin. Dikerjakan. Bab 10 bab bahasa Arab. Yang sama semuanya kerjain bab 10 sama 11. Tak kira nih ya, tak kira berpikir. Ayo bab 10 sama bab 11 dikerjakan. Rajan. Iki pengerjaan untuk hari ini. Ya.
Pulpen ku hilang. Andi. Pulpen ku itu sapi itu. Aku enggak boleh. Boleh buku ini kan apa nih orang aku sing dia tutupin ini. Ini ya. Makanya ayo. Tak tahu. Tidak salah ya. Sebenarnya siapa? Al-Maidah tidak salah. Jadi nilainya sama dengan kita cukup sembilan. Sebenarnya berapa itu ada menjelang hukum? Memindahkan hak. Yang dikerjakan baru 10 aja wes, baru 11 bisa dikerjakan. Ayo presentasi Pak. Wah, kok saya jadi Itu sambil buka sing dak gobu gede minggu dole. Buku tulis saya dak gobu. Ayo Pak. Pandai Mas. Telur. Apa kamu tak mau nyontohin minta nyentuh? Ah. Enggak, nanti ditulis. Ibah memberikan kepada orang lain ketakwaan dalam ibadahnya kepada Ayo bagus dulu. Yang dikerjakan apa? San, daerah udah kerjaan. Berikut yang serah, berikut yang tidak berbentuk syarat-syarat melakukan barang yang dilakukan boleh ditanya tak oleh kan itu hamil.
Yang nomor 7. Tentang ini dapat dijelaskan sama saya. Dalam bab 10 kita akan mempelajari apa itu nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Apa sih nafkah sendiri itu? Nafkah sendiri secara bahasa diambil dari kata atifah yang berarti mengeluarkan untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah nafkah disebut juga dengan nafkah. Nah, itu. Nafkah adalah suatu yang dikeluarkan seseorang dan diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah itu apa aja sih? Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah itu pertama sebab keturunan. Sebab keturunan yang kayak gimana? Misal dari anak itu Tak pinjam. Oh, sebab disebut apa? Sebab pernikahan antara suami dan istri. Suami memiliki suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Itu atas dasar sebab pernikahan. Yang ketiga, sebab milik. Sebab milik itu yang kayak gimana? Sebab milik itu adalah memberikan nafkah kepada hewan ternak. Itu adalah sebab milik. Karena kita memiliki ternak yang harus kita jaga. Hikmah dari nafkah sendiri yaitu menunjukkan rasa kasih sayang kepada istri, anak, orang tua, dan orang lain yang dinafkahi. Hubungan keluarga menjadi tentram dan harmonis serta terhindar dari perpecahan. 3. Menumbuhkan sikap saling peduli terhadap sesama, terutama kepada keluarga. 4. Menjadikan seorang lebih bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya. Dari poin pertama, kita bisa mengambil kesimpulan. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada istri, anak, orang tua, dan orang lain yang dinafkahi. Siapa sih orang lain yang dinafkahi? Anak yatim. Itu anak yatim dari sepupu bisa kita nafkahi. Itu selanjutnya, poin dari kedua itu hubungan keluarga menjadi tentram dan harmonis. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau suami nggak kasih nafkah ke istri atau anaknya, gimana? Poin ketiga adalah menunjukkan sikap saling peduli terhadap sesama. Poin keempat atau terakhir, menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab, yaitu tanggung jawab atas peran ayah pada keluarganya. Yang kedua, sedekah. Sedekah adalah akan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa berharap adanya imbalan kecuali dengan harapan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memberikan sedekah sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Yang ketiga, penerima sedekah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Yang keempat, orang yang disedekahkan harus bermanfaat. Jadi intinya walaupun berapa tahun tidak dinafkahi tetap tidak gugur gitu. Kan itu 2 tahun kan? Iya, 2 tahun enggak dinafkahi. Terus anaknya kan tidak dijelaskan sudah balik atau belum. Iya. Jadi kan tidak jelas kan? Ini aja soalnya nikahnya 25 tahun. Iya, sudah Dimaksakan pihak TSG. Ya tapi kan Yang kedua, dapat menghindarkan diri. tergantung sih anak mau bawa. Dapat menghindarkan diri Ini tidak jelas kan? bencana. Yang ketiga, akan dicintai Allah Jadi kalau Subhanahu wa menurut taala. aku sendiri deh, kalau menurut ini Ya begitu. kamu awalnya jawabnya apa? A. D. A. A itu apa? Sudah gugur. Sudah gugur. Ditanya kenapa anda tahu? Iya. Oh, nomor 1.
Dua, dua. A. Kemudian riba atau waris. Dan orang memberi riba atau waris di antaranya yang dilakukan atas dasar kemampuan sendiri, berdasarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang memiliki hak. B. Menerima riba. C. Barang yang dipakai barang yang diberikan. Iya. Maka kita kabul. Tiga, macam-macam riba. A. Riba barang yaitu barang yaitu memberikan harta atau barang lain yang mencakup materi dan nilai benda atau barang tersebut pembeliannya tanpa ada tanda terdapat atau B. Riba manfaat yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain agar dimanfaatkan. 4. Mencakup riba dulu lama beberapa bahwa punya hak kecuali riba orang Berikut yang bukan ataupun ketentuan lainnya adalah pembatalan pada itu. Pemberian orang sakit dan hampir meninggal. B. Penguasaan orang tua atas anaknya. 6. Hikmah riba. A. Menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama. B. Menunjukkan beda saling menolong. C. Pemasaran tali silaturahmi. D. Menghindarkan diri dalam berniaga. kan udah ada nggak baca kan iya Masuk ke pembudayaan. Ayo siapa mau bertanya? Gak ada yang bertanya? Namanya siapa? Bukan. Misalnya ada seorang anak ya, itu bersedekah dari uang sakunya. Jadi pahala sedekahnya itu ayah sama ibunya yang masih satu itu dapat dari pahala yang sedekahnya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang mau bertanya. Tanya Win, apa yang akan dilakukan? Ya, gantikan namanya ya.
Waduh, duduk. Gak mau bantu. Oh, gak mau bantu. Kerja sendiri. Udah. Pertanyaannya cuma satu. Jawabannya itu ada dua. Iya lah. Ayo. Yang keras ya. Tadi juga tanya, kalau misalkan suami itu kan istrinya kerja, jauh kerja, terus ternyata nggak ada kabar, apa istrinya bisa punya siapa? Kalau misalkan suaminya sudah nggak ada kabar. Sekian, terima kasih. Kalau seorang suami bekerja dan suaminya kok lama-kelamaan itu tidak ada kabar, maka nafkah istri dan anaknya ditanggung siapa? Siapa yang mau nanggung? Jadi suaminya tadi sebelum ini. Kamu aja sih. Ya, maju. Lanjut pertanyaan ketiga terakhir, wes. Yang laki-laki dulu. Oh, enggak. Ya, enggak. Satu pertanyaannya satu pertanyaan lagi. Kalau misalkan jawabannya ini dengarkan ayo. Bisa ada anak orang sedekah pakai uang saku. Tanyanya orang tuanya yang beli saku itu dapat pahala atau tidak? Kan? Ya. Jawabannya dapat. Kok bisa? Tahu. Tunggu dulu, dengerin dulu. Karena ada juga didikannya. Anak itu didikannya awalnya kan dari orang tua. Ya, larinya dari ibu. Jadi apa yang orang tua itu sampaikan, apalagi itu soal yang baik, pasti itu akan mengalir ke orang tua juga. Apalagi soal sedekah, pahalanya juga akan mengalir ke orang tua. Jadi kalau misal nih kalian bersedekah berasal dan uang sedekah itu berasal dari orang tua. Nah, orang tua itu pasti akan mendapatkan kebaikannya lah dari sampean yang memberikan sedekah. Karena sebagai orang tua itu kan sudah mendidik kalian dengan yang sebaik-baiknya, sudah menyuruh mendidik untuk kebaikan, jauhi larangan-larangan yang diperintah sama Allah. Jadi sedekah itu nanti itu mengalir kepada orang tua. Nah, orang tua juga bisa mengalir kepada orang tua mereka. Ya, orang tuanya mereka. Pokok mengalir dari sampean ke orang tua ke mbak ke buyut belum. Karena kan didikan itu berasal dari atas sampai bawah. Bukan ini buyut nih. Buyut sudah mendidik kalian. Buyut sudah mendidik orang tua. Mbak mendidik orang tua. Nah, itu namanya sedekah. Jadi yang meskipun orang yang sudah menikah itu sedekahnya akan mengalir terus tidak bisa diputus karena itu termasuk sedekah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu masuk ke dalam sedekah. Terus gini, kalau kalian sedekah untuk kepentingan masjid itu juga masuk ke dalam sedekah. Selama masjid itu digunakan untuk kebaikan. Kalau masjid digunakan untuk yang tidak baik, jadi dugem. Jadi yang pahalanya itu tetap mengalir, akan tetapi dosa-dosanya juga ditanggung sama si pengelola masjid. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi itu tentang suami yang izin kerja dan nggak pernah balik-balik. Gak ada kabar. Nggak ada kabar. Terus kakak istrinya itu bisa bekerja. Oke. Dari sebab-sebab yang mewajibkan nafkah itu ada sebab pernikahan. Karena masih ada belum
Berarti nggak gugur ya? Nggak gugur. Jadi kewajiban Ada sebagai kata cerai. Nah, jadi kewajiban sebagai seorang suami itu meskipun kalian misalnya suami kalian alhamdulillah ya tiba-tiba minggat, nah itu tetap aja kewajiban dari suami tetap menafkahi istri dan anaknya meskipun suaminya tidak balik-balik, nggak boleh-boleh. Nah itu tetap saja masih menjadi tanggungan dari suami. Nah sedangkan kalau misalnya istrinya mampu untuk bekerja, ya udah tidak bisa berharap pada suami kan. Jadi ya udah nafkah yang berasal dari istrinya. Istrinya menafkahkan untuk anaknya seperti itu. Jadi misal suami nggak ada kabar apa-apa, nggak ada kabar kok morong-morong hilang. Nah, yang istri kalau misal mampu untuk bekerja itu boleh sebagai apa namanya kelangsungan hidup itu boleh dan nafkahnya itu diberikan kepada anaknya. Jadi sebagai kehidupan itu pasti harus suami atau istri itu tetap harus bekerja ya. Karena kesetaraan gender sekarang ya, kesetaraan gender sebagai seorang perempuan itu harus juga kuat, lebih kuat daripada laki-laki. Istilah yang mencari nafkah. Nggak gitu juga. Jadi meskipun kalian udah nikah nih, suami bekerja terus istrinya masih mau bekerja itu ya udah boleh kan. Asalkan ada batasan yang harus dipenuhi. Contohnya kalau istri bekerja jangan bekerja yang sampai larut malam. Bekerja jangan sampai yang sampai melukai dirinya itu. Seperti itu. Jadi tetap aja kalau misal istri kalian mau bekerja dan suami bekerja itu boleh sebagai kelangsungan hidup. Jadi kalau kesetaraan gender sekarang aja pemimpin sebagai seorang pemimpin perempuan kan udah banyak sekarang. Pemimpin laki-laki juga udah banyak. Nah, maka dari itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan, jadi kalian itu harus saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Karena nantinya kalian itu akan hidup berdampingan dengan sebagai suami istri. Ada. Tak tahu lagi. Sekian, terima kasih. Anu, kalau istrinya 3. Sebagai seorang suami, kalau kalian mau mencari istri 3 atau 4 itu boleh. Asalkan yang laki-laki itu mampu dan adil kepada semua istrinya. Tapi biasanya kalau suami punya istri 2 atau 3 itu pasti adilnya kepada salah satu nomor 2. Soalnya yang nomor 2 dan 3 kadang-kadang itu gimana ya? Enggak adilnya yang adil rasanya dulu. Jadi kalau sebagai suami harus kuat mental, kuat fisik, kuat harta dan apapun lah. Itu harus rata semua. Jadi bisa ada 2, 3, misal uang itu bulanan 500.000, ratakan semua 500.000, tidak boleh ada yang dilebihkan. Kalau misal salah satu ada yang nggak adil, yang salah adalah yang dosa adalah suami. Kalau suaminya banyak, apakah isinya wajib? Harus kuat tapi lagi. Kuat. Cukup sekian presentasi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang nafkah, sodako, hibah, hadiah, bersama wakaf. Penilaian akhir bab udah deh? Belum. Yang bab 10 sudah. Kalau bisa belum selesai, kalian selesaikan dulu. Nah, saya mau tanya, kalian tahu nggak perbedaan dari sodako, hibah?
hibah dan hadiah. Papa tahu. Apa perbedaannya dari sedekah, hibah dan hadiah? Kalau sedekah itu kita memberikan harta kita kepada seseorang dan mengharapkan cuma ridho Allah. Kalau sedangkan hibah, kita memberikan harta kita nih, tetapi harta kita yang diberikan itu harta yang paling kita senangi dan tidak mengharap imbalan apapun. Sedangkan hadiah itu tanda rasa kasih sayang. Ya, kalau misal kalian prestasi atau apa terus ada orang yang memberikan sebuah bingkisan itu masuk ke dalam hadiah. Sedangkan kalau wakaf itu boleh. Kalau wakaf itu kan semuanya kita memberikan sebagai harta untuk kepentingan masyarakat. Nah, wakaf itu boleh ditarik menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi. Itu boleh ditarik kecuali masjid dan digantikan dengan yang lebih baru, yang lebih bermanfaat itu boleh ditarik. Sedangkan Imam Syafi'i itu tidak boleh menarik wakaf. Jadi wakaf yang sudah diberikan nggak boleh ditarik ataupun diganti seperti itu. Jadi perbedaannya itu cuma tujuan akhirnya. Kalau nafkah emang kan kewajiban dari suami kepada istri lah, gitu. Kalau sedekah mengharap ridho Allah. Kalau hibah itu tidak mengharap imbalan apapun dan itu barang yang diberikan adalah barang yang disukai, paling disukai. Saya punya motor motor apa? Saya kasihkan, saya hibahkan. Nah ini motor yang paling saya sukai itu adalah yang lebih baik. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk hadiah itu adalah Jawabannya adalah D. Yang bukan syarat-syarat wakaf. sudah. Sampai jam berapa ya? Jam 1 buat. No, itu iPhone. Tak ngono bisa. Ganteng. Kan ini pertemuan terakhir saya dengan saya nih. Jadi saya mau minta kesan dan pesan kalian kepada saya bagaimana cara mengajar saya, apa yang kurang itu kalian betul. Makasih ya Pak. Kemarin udah apa? Kalian tulis di kertas. Kemarin saya setel, masa saya gimana? Di program itu ada. Malang bebek kontra sekarang di belakang Serang. Belakang itu mana tuh? Udah belum?
Pelip kono pelip. Dipersiapkan bab Quran sampai 10 Alah, nanti Bib. akan ketarik. Akte 1 berapa? Aku udah mau. Sekarang dulu ya. Jadi untuk pertemuan sekarang pertemuan terakhir nih. Minggu depan kalian PAS dan isi PAT. Isi dari fikih adalah penilaian akhir bab 6 sampai bab 11. ABC-nya aja. Isinya itu penilaian akhir bab 6 sampai bab 11 yang pilihan ganda. Ya, pokoknya kalian jadi bab 6 sampai bab 11 yang pilihan ganda dan materinya wes. Saya dan kamu ambil materi untuk PAT di sesuai buku. Udah. Gimana? Kan ada nambah nih. Nambah kan, bab 6 sampai 11 kan nambah. Soalnya itu cuma 50 ya. Jadi bisa-bisa dari bab 6 itu ada 8 soal. Bab 4 itu ada 8 soal gitu ya. Jadi jangan soal ganda. Semua bilang ganda. Kata-katanya. Jadi ada satu soal yang di bab 6 sampai bab 11 tidak masuk ke dalam PHT. Berapa menit? Saya kira 8.35. Jam ke telu jam berapa? 8.35. Oh, 35. Bukan 8 berarti. 35. 35. Jauh. Beda wis beda. Kayaknya. Aman. Habis ini jagakan ya, Dek. Berhubung kan waktunya kan Sudah memikirkan kok ragu aja. Bukan takdiran. Oh iya. Jalan kerja. Jadi ayo rek. Enggak ya, Pak. Wes lo, Pak. Ya berslot. Jadi sebagai pertemuan terakhir, jadi saya minta maaf yang apabila selama saya mengajar ada kurangnya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kisi-kisi lagi. Kisi-kisi tadi loh, Pak. Aja kita masuk.
apabila ada salah kata atau salah ucapan yang selama ini saya berikan kepada kalian itu menyakiti kalian atau apa, saya mohon maaf ya. Nah, baik, cukup sekian. Oh, pergi lagi. Kita tunggu pesan-pesannya. Traktir. Isi-isinya bab 6, 11, 11, pilihan dan ada 60 ribu. Jadi untuk soal juga masuk. Pilihan ada semua. Jadi soalnya pilihan ada semua, tidak ada isi. Baik, cukup sekian, terima kasih. Habis ini untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, cok nangis toh. wabarakatuh.